Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Kita berbicara hikmah di balik peristiwa hijrah. Hijrah yang terjadi 1447 tahun yang silam. Hijrah yang terjadi di masa lampau, yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana hijrah itu kita terjemahkan hari ini? Sebelumnya kita melihat sejenak sejarah hijrah. Peristiwa yang sangat menyedihkan, memilukan ketika Nabi harus meninggalkan kampung halamannya bersama para sahabatnya menuju ke sebuah tempat yang tidak ditahu sebelumnya, dan tempat yang mereka tuju adalah Madinah. Ada 3 peristiwa sangat tidak bisa dilupakan ketika Nabi meninggalkan rumahnya. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, Nabi menunjuk Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau di tempat tidurnya untuk mengelabui orang-orang yang hendak membunuhnya. Dan setelah terjadi peristiwa ini, Ali bin Abi Thalib ditanya, "Kenapa kamu rela menggantikan Nabi di tempat tidur? Padahal Nabi hendak dibunuh dan ketika itu tidak ada Nabi, berarti kamu yang harus dibunuh." Ali bin Abi Thalib menjawab, "Sekiranya saya dibunuh, maka hanya saya Ali yang dibunuh. Tetapi sekiranya Rasulullah yang dibunuh, maka matilah semua manusia dan seluruh peradabannya." Yang kedua, sahabat Rasulullah yang sangat setia, Abu Bakar As-Siddiq, menemani Rasulullah bermalam di Gua Tsur. Orang-orang kafir Quraisy sudah berada di depan mulut Gua Tsur. Bagaimana tidak takutnya Abu Bakar As-Siddiq? Lalu turun ayat Al-Quran, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan khawatir, jangan bersedih, Allah bersama kita. Ucapan Rasulullah yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, yang tidak kalah menariknya ketika terjadi hijrah. Nabi dan para sahabatnya belum mengetahui di mana posisi Madinah. Mereka butuh seorang navigator. Mereka butuh seorang penunjuk jalan. Dan pada saat itu penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid, seorang non-muslim. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa mari kita bekerja sama dengan siapapun, apapun agamanya. Apakah dia muslim, apakah non-muslim, mari kita bekerja sama selagi dalam kebaikan. Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah. Kita melihat apa makna di balik peristiwa hijrah ini. Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang Islam itu adalah orang yang mampu menyelamatkan orang Islam lain dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Dan dia berhijrah, dia tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna hijrah yang kita terjemahkan hari ini adalah kita berhijrah dari perbuatan-perbuatan tercela kepada perbuatan-perbuatan yang baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tadi, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Berhijrah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Selanjutnya kita melihat selain hikmah di balik itu, tentu sekali bermanfaat bagi kehidupan manusia hari ini.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang tersirat dan tersurat di dalam ayat ini di surah Al-Baqarah 218? Yang pertama, orang yang berhijrah akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian masuk surga bukan karena ibadahmu, bukan karena semata-mata salatmu, bukan semata-mata ibadah puasamu, dan bukan karena aku, tetapi kalian masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat mengharapkan rahmat turun atas kita dan tetap terpelihara atas rahmat Allah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Dan yang kedua, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang berhijrah akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diampuni dosa-dosanya ketika di yaumil qiyamah. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua orang yang diampuni. Maka untuk mendapat ampunan dari Allah, kita perlu berhijrah. Hijrah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya segala perbuatan disertai dengan niat, dan segala apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang telah kita niatkan. Dan barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahlah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diraihnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka berhijrahlah. Berhijrahlah ia agar mendapat apa yang telah diniatkan dalam hijrah itu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, orang yang berhijrah karena perintah Allah, orang yang berhijrah berniat atas dasar perintah Allah lillahi ta'ala, maka tentu sekali dia akan mendapat keredaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna hijrah selanjutnya adalah orang yang berhijrah, hijrah dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik, akan dibukakan pintu rezeki, rezeki yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Ini adalah sebuah kunci ketika kita berangkat mencari rezeki dan karunia Allah. Berangkat dengan cara berhijrah, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, yang mungkin di sana ada turun hujan emas. Kesimpulan hari ini, bagaimana kita berhijrah? Jika dahulu Rasulullah berhijrah secara fisik, bahkan psikis, lahir dan batin, maka kita terjemahkan hari ini, kita berhijrah dari keburukan pada kebaikan. Kita berhijrah dari jalan yang gelap gulita menuju ke jalan yang terang benderang. Semoga kita dapat meraih hikmah dan manfaat hijrah hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.